Tugas koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi oleh Galih Wahyudi SPD JGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Di dalam koneksi antar materi, kita akan melihat apakah ada keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan implementasinya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi yaitu untuk mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas, menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid, antara lain kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, yaitu apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sudah sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang akan diajarkan. Selanjutnya, minat belajar, yaitu kecenderungan murid terhadap sesuatu. Penyesuaian pembelajaran dengan minat murid akan memberikan motivasi lebih kepada murid. Yang terakhir adalah profil belajar, yaitu cara yang dianggap murid paling baik bagi dirinya untuk belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, membedakan pengorganisasian, membedakan format pencapaian, penyiapan materi dalam beragam format, buku, poster, audio, video, dan lain-lain. Memberikan teks yang lebih mudah untuk anak yang kesulitan memahami konsep. Memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil. Membuat teks bacaan dengan beragam topik. Yang kedua, diferensiasi proses. Membedakan proses yang harus dijalani murid untuk memahami konten atau materi. Memberikan scaffolding sesuai kebutuhan belajar. Membentuk kelompok belajar tambahan untuk yang mengalami kesulitan. Memberikan pilihan kepada murid untuk membaca secara individu atau kelompok. Memberi pilihan berdasarkan minat. Memberi pilihan ingin bekerja sambil berdiri atau duduk. Yang ketiga, diferensiasi produk. Membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari murid. Murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan mengenai konten. Murid yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Murid yang sudah mahir dapat membuat inovasi atau menelaah masalah yang lebih kompleks. Memberi murid pilihan mode untuk menunjukkan pemahaman, antara lain dengan tulisan, diagram, demonstrasi, gambar, video, dan lain-lain.
Bagaimana keterkaitan antar materi modul 2.1 dengan modul yang dipelajari sebelumnya? Modul-modul yang kita pelajari dari modul 1.1 sampai modul 2.1 semua adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Tujuannya untuk menciptakan pelajar yang berprofil Pancasila. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 Filosofi KHD. Guru haruslah menerapkan ing sosong tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikon, kontinuitas atau berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, pendidikan memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif, melalui pendekatan inquiry apresiatif, menggunakan tahapan bagja. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan terkait materi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan pada setiap anak. Ketika seorang guru penggerak telah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid, serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya, dengan keunikannya masing-masing, yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.